Begini Pak, jadi karyawan kontrak itu ada kompensasi. Kompensasi. Kita kan melihat nih beberapa waktu yang lalu ada di pemberitaan lah terkait perusahaan lah ya, sampai bergulir ke DPRD juga ya. Menurut Bapak, nggak tahu nih telahannya itu ada nggak Pak pelanggaran ketenagakerjaan itu masuk ke ranah pidana. Nah, sebenarnya begini Pak, peraturan gaji itu kan memang dia kurang nih. Jadi kan ditelaah lagi nih Pak. Jadi selama 3 tahun dia tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan aturan penahanan ijazah. Nah, ya kan baru-baru banyak tadi. Ketika seorang calon pekerja itu mau masuk bekerja apa dulu Pak? Mesti diperhatikan nih Pak. Apa gerang? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda yang berkenan dikunjungi Pak ya. Dikunjungi channel Apa Gerang. Jadi sedikit meminta informasi lah terkait ini, terkait tugas-tugas Dinas Ketenagakerjaan di Kota Samarinda. Sebelumnya saya dengan Pak siapa Pak? Saya Ice Muhammad Hilman jadi Ningrat, mediator hubungan industrial ahli muda Senata Kota Samarinda. Oke, panggilannya apa Pak? Hilman. Pak Hilman ya. Ingin siapa? Saya Pak Juliano, pensiunan, direktur ahli muda, industrial. Sama Pak ya? Sama ya. Ini langsung berdua ya Pak ya? Ya. Ini undangannya sudah terkirim. Terus berdua. Luar biasa. Bisa sedikit cerita Pak, mungkin Pak Hilman ya, terkait tugas apa aja sih Pak yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda, terutama untuk menjamin tenaga kerja yang bekerja di kota kita. Jadi tugas pokok untuk menyusun kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan yang pertama adalah melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang, kemudian memantau dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas yang sudah kami lakukan sehari-hari. Jadi kami ini kan ada 3 bidang, perintah kerja, kemudian pelatihan dan produktivitas, dan terakhir di kami hubungan industrial. Nah, jadi 3 bidang ini harus selalu sinergi dari pencari kerja, kemudian biasanya dilakukan dengan membuat kartu kuning A1 ya, atau kita kenalnya kartu kuning ya. Jadi kartu kuning itu digunakan untuk syarat bagi pencari kerja. Di sisi lain untuk kami sebagai data atau pengangguran data pencari kerja, dan dari situ kita akan melihat seberapa banyak orang yang mencari pekerjaan, kemudian apabila dia sudah diterima bekerja seharusnya kartu kuning itu atau atas itu dikembalikan ke kami. Kalau sudah dapat kerja harus jadi data itu, jadi untuk data kami bahwa sudah berkurang apa tidak nih yang menganggur ini, kan yang mencari pekerjaan ini. Nah, dari situ yang untuk kami lakukan. Oh, berarti selama ini contoh saya kan punya kartu kuning nih Pak, ya kan, kebetulan sudah dapat kerja, itu harus dikembalikan. Ya, seharusnya dari perusahaan apabila menerima sudah karyawan tersebut yang kartu ini dilaporkan ke dinas kalau sudah menerima. Nah, tapi kalau dia mamanya resign keluar gimana Pak? Kan minta lagi dong? Iya. Kan ini melamar lagi kan. Balik dong. Iya. Memang syarat itu sudah jadi. Memang data ketenagakerjaan ini kan terutama pencari kerja kan selalu berubah, apalagi dari luar kan, dari daerah kan masuk terus kan. Yang dari orang lokal sendiri kan kita tidak mengetahui yang seberapa banyak kan yang diterima terus dia keluar lagi gitu kan. Begitu. Tapi memang selama ini tuh tidak
tidak terpantau sampai ke situ kan. Oh iya, iya. Kan? Karena Karena dari perusahaan kan Oh, tidak memanage sepenuhnya kan, oke. artinya atau akasati Iya, karena kan kartu kuning itu juga kadang bukan syarat Pak ya untuk maksudnya dari perusahaan Iya. juga jarang minta syaratnya Ya, kan? itu syarat sebenarnya dari kami itu hanya untuk supaya bisa mendata jumlah mencari kerja. Jadi kan kita akasat itu sebagai gambaran lah di kota ini tingkat pengangguran berapa, jadi kita bisa melihat berapa yang sudah bekerja, berapa yang belum bisa dilakukan. Dari situ kelihatan angkanya, berapa yang sudah membuat kartu kuning, berapa yang sudah bekerja, artinya berapa itu sudah kelihatan di sini. Memang sebagai ini ya alat bantu Monitor, monitor dari dinas tenaga kerja sendiri ya. Terus sejauh ini Pak Jul seperti apa sih strategi Disnaker sendiri itu ini kan kita nih dengan mediasi Pak ya. Ya. Terkait konflik sendiri itu seperti apa sih Pak ininya strateginya untuk agar hubungan industrial antar pekerja dan pengusaha itu tidak terjadi. Ya, jadi strateginya itu Pak, kita sebagai mediator ya, kemudian di bidang industrial itu melakukan pembinaan terhadap perusahaan maupun tenaga kerja, kemudian mengadakan penyuluhan, sosialisasi masalah peraturan perundang-undangan. Jadi antara pengusaha dan pekerja mengetahui hak dan kewajibannya, apa yang harus dilakukan perusahaan dan apa yang dilakukan pekerja. Dan disitulah kalau tidak mengetahui hak dan kewajibannya, konfliknya berawal dari situ Pak. Terus sejauh ini Pak peran aktif dinas tenaga kerja sendiri dalam ini melakukan pengawasan terhadap pekerja-pekerja dengan para pencari kerja itu seperti apa? Jadi selama ini kan kami melakukan penelitian. Oke. Jadi ada yang karyawan ini mengganti di sini, misalnya upahnya kurang. Kami akan melakukan pemanggilan, kemudian kami menyampaikan misalnya upah minimum ini tahun 2005 sekian. Oh, berarti setelah ada ini banyak keluhan dari keluhan, kemudian kami akan menyampaikan nanti hasil pembinaan itu dan kami teruskan ke pengawasan. Oke. Setelah itu kami sampaikan. Perusahaan-perusahaan ini yang tidak. Jadi kami memberikan informasi. Nah, sebelum ada keluhan itu seperti apa Pak pengawasan dari dinas? Sebenarnya kan diawali dulu kan dengan pembinaan tadi kan. Misalnya lewat sosialisasi apa yang disampaikan Pak tadi. Misalnya kami sendiri datang misalnya perusahaan kami undang beberapa misalnya kan sektor perdagangan atau kapal atau rumah sakit itu dari situ kita akan melihat Pak, biasanya di situ akan kami sebar misalnya ada di situ kita akan melihat kepada siapa tuh? Ke perusahaan. Di situ kita akan melihat bahwa apakah perusahaan ini kategorinya merah, kuning, atau hijau. Tapi kan kelihatan di situ kan. Tapi begini Pak, kalau ke perusahaan kan kadang ya mohon maaf ya, kadang perusahaan juga ada ya ibaratnya tidak jujur gitu kan? Iya. Ya kan ngasih data. Nah, dari situ kan artinya kalau memang dia ada pelanggaran, misalnya tadi berbohong, otomatis kan kita artinya memberikan penyampaian nih secara lisan dan mungkin nanti akan kami sampaikan ke pengawas. Gitu. Ya, karena kami sudah melihat sebenarnya kan dari kuesioner itu ketahuan. Masa Pak? Apa ya artinya? Dari kuesioner pun tahu. Artinya bisa kelihatan apakah dia melaksanakan misalnya tadi perlindungan terhadap tenaga kerja misalnya. Itu kan ada sesuai tidak sesuai. Otomatis kan kelihatan di situ kalau upah semuanya bergantung misalnya upah, kemudian lembur, BPJS, kan, THR, nah di situ sudah patokannya sudah jelas. Kemudian syarat-syarat kerja yang lain kerjanya dibuat enggak, pertentuannya enggak. Karena di situ lihat yang disampaikan Pak, jadi hak dan kewajiban itu harusnya ada di situ sudah. Nah, itu yang membuat kalau tidak melaksanakan, tadi terjadi konflik.
begitu. Jadi Hmm. kita mengharapkan sebenarnya hubungan industrial itu harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Oke. Tapi gimana mau harmonis kalau hak dan kewajiban tidak dijalankan? Kita mau berkeadilan, tapi dari satu sisi aja kalau perusahaan maunya menuntut kewajibannya sih pekerja saja. Tapi kewajiban perusahaan memberikan hak yang sesuai minimal WMK itu tidak semua dilaksanakan. Ini kenyataan. Ya, Iya. Itu pun sudah ada masih di bawah lagi dengan alasan macam-macam. Oke. Oke. Nah, Pak Jul, ini kan Pak Jul dengan Pak Hilman ini kan itu pejabat fungsional ya, pejabat fungsional untuk mediator lah ya, untuk hubungan industrial ya. Nah, itu apa aja sih Pak foksi ini untuk ini pejabat fungsional sendiri terkait mediator hubungan industrial? Jadi kita sebagai mediator memberikan pembinaan juga. Kemudian selain pembinaan untuk seperti perselisihan apa segala, kita akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan regulasi tupoksi gitu. Oke. Jadi kalau saya sama Pak Hilman ini mungkin bedanya, saya ini penyetaraan, Pak Hilman mediator murni Pak. Oh begitu. Iya, Jadi dari awalnya. dari awal memang tugas saya adalah pembinaan, pengembangan, dan penyelesaian. Tapi lebih banyak tuh di penyelesaian. Karena kasus ini kan terlalu banyak juga kan. Nah, jadi otomatis di pembinaan ini kami porsinya lebih sedikit. Oke. Jadi sebenarnya lebih kepada keluhan kali Pak ya. Jadi kami pun mediator ini ya. Iya, jadi ada yang lebih keluh dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau kita sebagai mediator kan untuk keluhan masyarakat, anggaplah keluhan tadi kan itu dia melakukan pengaduan. Oke. Kemudian pengaduan itu atas dasar pengaduan lah tugas kami masuk di area itu. Tanpa pengaduan kami nggak bisa juga nggak bisa bergerak ya. Iya. memanggil kan dengan sambutan. Artinya untuk pembinaan ada ranahnya sendiri lah, begitu ya? Iya. Oh iya. Nah terus begini Pak, aduh nih Pak Jul apa Pak Hilman nih. Terus untuk proses awal nih Pak, terkait penanganan perselisihan itu seperti apa sih Pak? Penanganan awalnya itu? Jadi biasanya kami menerima dulu si karyawan atau si perusahaan yang ingin konsultasi. Oke, konsultasi Jadi dulu. biasanya ada konsultasi dengan, nah dia berkonsultasi dengan kami, kemudian saya arahkan ini dulu untuk musyawarah, karena undang-undang 2004 tentang penyelesaian perselisihan industri itu sebelum masuk ke ranahnya Disnaker itu harus musyawarah dulu. Dipartit, kemudian tidak mencapai kesepakatan, baru melapor ke Disnaker. Nanti membuat pengaduan, kemudian kami akan memanggil ini. Bisa jadi kasus ini kalau sudah dia melakukan musyawarah, berarti kami langsung mediasi pertama. Oke. Tapi kalau belum melakukan musyawarah, kami akan memanggil dengan klarifikasi untuk bertanya apakah sudah dilakukan musyawarah atau belum. Oke. Kemudian apabila memang di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan, naik lagi tadi mediasi pertama, kedua, ketiga, terakhir. Sampai nanti misalnya kalau tidak tercapai kesepakatan, kami berwenang untuk mengeluarkan anjuran apa yang menjadi permasalahan si karyawan atau si perusahaan. Kalau sepakat, kami akan membuat perjanjian bersama atau kesepakatan. Ini namanya begitu. Nah, ini yang memberi kerja sama pekerjanya. Ya. Nah, terkait indikator keberhasilan seorang mediator itu apa sih Pak? Panjang? Jadi kalau kita bermediasi ya, terjadi PB. Artinya PB itu kesepakatan bersama. PB itu antara pengusaha dengan pekerja. Itulah tingkat keberhasilannya. Artinya tidak berlarut sampai ke pengadilan. Oh, jadi di situ penilaiannya. Di situ sampai saat ini Pak, antara pengaduan yang datang terus dikompar dengan keberhasilan yang ada ini berapa persen Pak? Nah, kalau persentase kami nggak data dulu Pak. Data dulu ya. Iya. Apa namanya? Ada gambaran nggak?
kebanyakan ini kan bisa selesai di sini, bisa kembali di perusahaan. Di perusahaan ya, Jadi ya. saya kami mediasi. Kemudian mereka katanya, ya sudah Pak, kami silakan Bapak putuskan, proseskan anjuran ini, tapi kami tetap berkomunikasi. Oke. Dan komunikasi mereka kembali ke perusahaan itu bisa saja terjadi kesepakatan. Oh, Tadi gitu. dibuat keputusan yang penting, kami dikabari bahwa ini Gitu. terjadi sudah kesepakatan. Kasus kami akan tutup. Oh, Dengan begitu. adanya bukti kesepakatan itu. Kalau tidak ada yang ngasih kabar berarti Berarti anjuran itu tetap keluar. tetap keluar. Iya, tetap keluar. Maksudnya dari Disnaker Kota Samarinda sendiri ada follow up sendiri apa Iya. nunggu laporan? Ya artinya setelah anjuran itu keluar, kami beri waktu kan 10 hari itu untuk menjawab. Oke. Tapi itu pun ada juga yang langsung melaksanakan juga anjuran kami. Hmm. Dengan artinya kalau ya sepakat silakan. Hmm. Mau sepakat di dinas, Hmm. kami membuatkan atau di perusahaan. Tergantung pada pihak yang sepakat dengan anjuran yang kami buatkan. Gitu kayaknya. Jadi kalau kami lebih fleksibel. Oke. Terus jumlah kasus ketenaga kerjaan sendiri di Kota Samarinda sampai dengan mungkin 2024 ya, datanya mungkin sudah bisa dibaca ya. Itu kira-kira berapa kasus, Pak? Sekitar 100 ya. kurang lebih 100 itu rata-rata. Rata-rata. Tahun Itu kasus apa aja, Pak? Yang Paling dominan itu PHK. PHK. karena dari PHK yang terjadi itu kan kebanyakan tidak membayar pesangon. Bagi yang dari PHK biasa ya, karena misalnya pengurangan, atau misalnya karena surat peringatan, ya kan, atau yang pensiun. Nah, kalau yang mengundurkan diri uang pisah, atau kalau kontrak kompensasi. Nah, ini yang banyak ini kan yang di kontrak ini yang tidak membayar kompensasi. Oh, begini Pak, jadi karyawan kontrak itu ada kompensasi? Kompensasi ya. Ada kompensasi Pak ya? Iya. Itu aturan baru Pak? Ya di Undang-Undang Cipta Kerja kan di PP 35 itu kan ada jelas. Oh, berarti seumpama ini saya dikontrak nih sama perusahaan setahun kan? Iya. Habis kontrak terus diperpanjang lagi kontraknya. Nah, sebelum perpanjang dibayar itu kompensasinya. Oh, Itu di peraturan 35 tahun 2021 masalah kontrak. Jadi setelah ini kalau memang pekerjaannya itu statusnya kontrak, setelah bekerja setahun itu harus mendapat kompensasi 1 bulan upah. Jadi setahunnya 12 bulan kan. Setelah bekerja 12 bulan dapat 1 bulan upah. Oh, itu aturan. Jadi kalau di bawah 1 tahun dengan di atas 1 tahun itu proporsional perhitungan. tetap dihitung, Ya. tetap dihitung ya. Ya. Oh, makin banyak juga Pak. Ini kewajiban perusahaan begitu. Jadi akhir-akhir ini yang banyak yang Keluhannya itu ya. tidak dibayar. Mungkin karena belum tahu aturannya kali Pak. Atau pura-pura nggak tahu. Mungkin Gimana, Pak? juga. Gimana aja? Soalnya kan tidak mungkin kan tidak tahu karena kita di Google sudah bisa membaca kan. Belum lagi kalau misalnya dari sosial media keluhan-keluhan itu sudah kelihatan. Tapi kan kayak karyawan kan belum tentu tahu Pak. Kayak saya aja baru tahu. Itu kan fungsi kita sebagai anggota pembina sosialisasi. Makanya kalau ada yang ke sini Pak konsultasi aku kami sampaikan. Ini. Nanti kalau misalnya tidak jelas konsultasikan dengan kami, jangan berpendapat sendiri dulu. Oh gitu. Nah, kalau seumpamanya karyawan itu dikontrak terus tidak dibayar kompensasinya tuh apa ada ini nggak sanksinya? Ya tetap. Artinya kalau ya kami akan menghitungkan akibat mediasi nanti. Oh gitu ya. Karena kan kadang ada juga ya karyawan malas yang ngurus lah ya kan, sudahlah biarin yang bertele-tele. Tapi Ya. memang itu prosedur dari Ya. Undang-Undang 2004 itu. ya. Ada juga kadang nanti gue tagih di akhirat gitu ya. Ada juga. Itu kan lagi masalah. Itu berat itu Pak. Kan ada karyawan begitu. Sudahlah repot urusan tagih akhirat aja. Ada juga. Cuma pasti akhirnya tagihnya kemana ya? Ya. Jadi banyakannya itu terkait ini Pak ya. PHK ya. Iya. Terus Kalau yang perjanjian kerja, itu persetujuan kepentingan atau serikat pekerja ya, itu pekerja itu sangat jarang. Rata-rata itu. Persetujuan PHK dengan hak. Terus selama ini Pak dari pengamatan Bapak itu kesadaran perusahaan dengan pekerja itu seperti apa sih Pak kesadarannya?
Itu bisa dikatakan kurang. Oh. Karena apa? Sering terjadi konflik itu. sering terjadi Konflik itu. Jadi mungkin si karyawan mengerti sebenarnya aturan. Tapi kan bisa juga perusahaan pura-pura tidak tahu kan. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Seharusnya kan sinergi nih kan, sama-sama. Tidak mungkin perusahaan tidak mengerti. Paling tidak kan dia menyampaikan aturan-aturannya. Ini nanti gimana penyelesaian yang terbaik atau solusi dalam menyelesaikan satu kasus. Yang kebanyakan ini kan mereka di PHK saja tanpa adanya penjelasan. Karena di undang-undang itu Pak, setiap dilakukan PHK itu sebelum di PHK itu disampaikan dulu secara lisan musyawarah. Penyelesaiannya, kemudian haknya bagaimana. Kalau misalnya memang sudah deadlock, yang tidak mencapai kesepakatan, silakan ke dinas. Ini selama ini tidak, kebanyakan PHK-nya. Ya kan kadang ada gini Pak, oke lah diberitahukan dengan karyawannya ketika mau di PHK. Jadi dikasihlah penawaran PHK. Nah ternyata dari hitung-hitungan nggak sesuai gitu. Ya, bijakan. Ya kan Pak ya, alasan perusahaan rugi, perusahaan bangkrut gitu. Itu seperti apa Pak karyawan harus bersikap gitu? Jadi kalau di kami kembalikan dulu dengan yang bersangkutan. Apakah menerima atau tidak? Ini kalau dia memang menolak, sudah kita kembali ke aturan dengan mengadu tadi. Bertele-tele lagi. Iya bertele lagi tadinya. Soalnya prosedur itulah yang bisa dilakukan. Harus napas panjang berarti. Iya. Tapi Tidak tidak semudah itu juga menyatakan persoalan itu rugi atau bangkrut. Iya. Iya. Jadi harus ada penilaian dari berapa tingkat kerugiannya, dari pihak independen. Kemudian untuk yang kekurangan kesadaran itu masyarakat mengenai hubungan industrial itu bisa kita lihat di tingkat perselisihan. Semakin rendah tingkat perselisihan artinya pembinaan sosialisasi kita itu berhasil. Memang banyak faktor yang mempengaruhi, bukan itu aja. Ada gitu kan perusahaan kita rugi nih karena tidak capai target terus. Jadi kita kurangi karyawan, PHK lah gitu kan. Tapi harusnya ada penjelasan. Supaya karyawan juga memahami kan situasinya realnya bagaimana kan. Ya kan misalnya untung dibilang rugi, padahal dia tahu kan bahwa gimana situasi dari perusahaan. Ya sendiri. Tidak mungkin dia tidak tahu, pasti gimana kan situasinya di perusahaan. Iya. Nah terus gini Pak, terkait PHK tadi itu kan PHK itu pada saat pandemi ya, dibandingkan pandemi dengan kondisi saat ini itu tingkat persentase apa jumlah itu lebih banyak mana Pak pada saat kita pandemi apa pada saat ini kondisi saat ini? Memang kalau pada saat PHK itu kan pada saat pandemi itu kan memang PHK itu seperti tidak bisa dihindari. Karena seperti di perhotelan orang sangat jarang bisa masuk ke situ kan, ketika kemudian itu rendah. Jadi membuat memang mau tidak mau keputusan dari pihak manajemen itu PHK. Itu rata-rata memang seperti Bali kan sama sekali kan habis misalnya. Jadi memang pelan-pelan setelah itu baru berkembang, akhirnya mulai bisa bekerja lagi mereka. Tapi itu pun dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan 2 surat kan. Yang pertama itu terkait upah. Nah mereka harusnya disepakati dulu kalau memang tidak terjadi PHK. Disepakati dulu berapa yang diberikan, kemudian apa lagi sisanya. Yang kedua edaran selanjutnya itu masalah THR. Nah THR itu kan harus diperjanjikan juga. Misalnya 50%-nya gimana 50%-nya itu dibayarnya. Jadi tidak mengurangi aksi karyawan. Nah yang di Samarinda sendiri yang terjadi kemarin gimana Pak? Selama ini kan yang ada mereka tuh tidak mengerti surat edaran 2 itu. Jadi dua edaran itu dari pihak perusahaan juga kadang mengabaikan. Tapi setelah itu ada pengaduan ke sini, nanti disampaikan. Hak itu tidak akan hilang. Iya. Jadi begini Pak, contoh saya kerja di tahun ini kan 2025.
tahun 2023 saya anggaplah di PHK ya kan. Iya. Karena saya tidak mengerti kan ya Iya. saya acuhnya. Nah, ternyata pas kesini-sini tahun 2025 saya paham. Iya. Boleh nggak saya ngadu Pak? Boleh. Oh boleh ya. Iya. Jadi Boleh saja. tidak tidak Iya. Kalau dulu Pak di Undang-Undang Kerja Pers itu dibatasi 2 tahun. Iya. Kasus itu pada luasa. 2 tahun kalau yang undang-undang sebelumnya ya. Iya. Nah, sekarang itu berapa mundur itu bisa kita Oh, mediasi bisa. lagi. Aturan baru. Mungkin ada yang tidak mau ke sini masih nyangkut undang-undang lama. Tapi kada luasa untuk kasus ini kan. Oh gitu. Tapi kan ada begini Pak, ketika perusahaan itu mau PHK orang kan dia bikin sebuah surat semacam perjanjian bersama lah ya, bahwa nanti di kemudian hari jangan menuntut, jangan minta ini, jangan minta itu. Itu bagaimana Pak secara Jadi undang-undang? apabila ada kesepakatan, kemudian misalnya dia mengingkari, sekarang itu bisa mengadu ke sini di mediasi. Walaupun sudah Ya kesepakatan artinya oke mereka. dengan perjanjian Iya. awal kemarin. Tapi kan ada wan prestasi namanya kan. Oh iya, Pengingkaran. yang one persen siapa nih? Bisa Karyawan si berarti? karyawan atau si perusahaan misalnya. Siap. Tetap bisa dia salah satu pihak mengadukan ke sini. Gitu ya. Nah, jadi nanti untuk bisa masuk ke pengadilan hubungan industrial. Kalau tanpa anjuran tidak bisa. Berarti memang harus ke dinas tenaga kerja kota Pak ya? Iya. Atau di Senaker mana dia bekerja. Ya, artinya kalau di ranah Kota Samarinda ya Samarinda. ke Samarinda dulu Pak ya. Nggak harus ke provinsi. Kalau ke provinsi itu 2 wilayah misalnya atau beberapa wilayah, misalnya perusahaannya pusatnya di Samarinda tapi ada di Bontang, cabangnya ada di Kupar. Jadi itu provinsi yang namanya Oh bisa itu ya. Iya. Kalau Kota Samarinda itu Samarinda lah ya. Samarinda. Jadi begini Pak, terkait kasus-kasus tadi itu kan, kita kan melihat nih beberapa waktu yang lalu ada di pemberitaan lah terkait perusahaan lah ya, kan sampai bergulir ke DPRD juga ya, DPRD Dki. Iya. Itu pandangan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda khususnya di bidang mediasi itu seperti apa Pak? Jadi kalau di pandangan kami sebenarnya kan masalah ini simpel. Karena awalnya sebenarnya kan masalah upah. Masalah upah, oke. Tapi karena ini tidak dilaksanakan, akhirnya berkembang dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi memang ada ketidakdisiplinan dari pihak manajemen untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan si karyawan sudah melaksanakan kewajibannya kan. Itu seharusnya memang ada dasarnya dia menuntut haknya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini seharusnya tiap perusahaan atau manajemen itu lebih kooperatif. Apabila kalau misalnya jangan sampai demo lah ya kan. Demo itu kan hanya ungkapan pendapat mereka. Tapi harusnya itu kan bisa difasilitasi. Makanya kami waktu kemarin mereka menyampaikan keluhannya, kami sampaikan maksudnya ini musyawarah dulu. Tapi mereka sudah menyampaikan surat permintaan musyawarah pun tidak ditanggapi. Itu info yang masuk ke Iya, dinas Pak ya? Yang akhirnya ya kami mempersilahkan mereka untuk mengadu. Jadi ya mudah-mudahan sebenarnya kami mengharapkan masa ini clear kenapa sebenarnya tidak sampai panjang-panjang, tapi dengan situasi yang sekarang ya memang harus prosedur undang-undang itu dilaksanakan dari mediasi sampai nanti keluarnya anjuran atau kalau ada kesepakatan ya kan disepakati. Artinya dari Dinas Tenaga Kerja sendiri ya pengen ya selesai ya baik-baik Iya, gitu iya. ya, diselesaikan. Artinya semua pihak ya monggo datanglah Iya. Saker gitu ya, Iya. pengennya ya. Kami fasilitasi. Jadi terkait kasus seperti itu ada nggak Pak? Selain mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain tuh ada nggak? Ada juga, artinya sebenarnya sampai di tingkat peradilan pun yang lebih tinggi seperti Mahkamah Agung pun mereka tidak melaksanakan. Ini jadi sebenarnya kami mengharapkan supaya ini benar-benar bagaimana caranya haknya si karyawan sudah ditetapkan oleh peradilan ini, dia bisa mendapatkan. Jadi jangan sampai dipersulit lagi, sudah dari awal
dengan mediasi aja sudah, itu kan kami menangani itu paling lama 30 hari. Oke. Nah, sampai ke PHI pun itu sudah cukup lama, bisa antara 3 bulan, 4 bulan. Nah, masuk lagi nanti kasasi ke Mahkamah Agung, itu lumayan lama, setelah 2 tahun. Nah, ini untuk menuntut upah yang tidak besar Oke. untuk orang. Nah, ini yang jadi sebenarnya kami mengharapkannya bisa hukum ini benar-benar ditegakkan. Dari pandangan Pak Jul sendiri seperti apa Pak? Kasus tenaga kerja seperti itu gitu. Itulah tadi seperti yang disampaikan Pak Hilman, bahwa setelah diputuskan itu dilaksanakan hasil keputusan itu. Nah, harapan kami itu yang penting itu jangan sampai ke laut terjadinya PB itu juga yang bersama. Nah, karena itu kan artinya kalau kita sudah terjadi PB, mungkin dari pekerja ini dia tidak berlama-lama larut dalam kasus ini, bisa mencari lagi pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya. Sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja sendiri kan ini pengalaman lah Pak ya. Kenapa sih kira-kira perusahaan itu tidak kooperatif Pak untuk menyelesaikan permasalahan ketenaga kerjaannya? Itu memang perusahaan ini banyak sebab ya. Misalnya dia memang seperti kayak zaman COVID kemarin, itu kan memang dari pemasukan memang sangat kurang. Kemudian ada juga yang merugi, ada yang kredit juga. Belum lagi misalnya si karyawan yang berulah juga, ada yang penggelapan, pencurian. Nah ini jadi situasinya memang apa ya, kalau misalnya karena setiap tuduhan ini kan kalau misalnya kesampaian harus ada pembuktian, tapi mereka kadang tidak dilakukan. Gitu. Jadi kami mengharapkan itu sebenarnya setiap ada tuduhan-tuduhan begitu harus dibuktikan karyawan yang benar apa tidak. Kemudian PHK yang lain juga seperti pensiun itu kan jelas itu normatif. Uang pisah itu diatur di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama. Itu kan perusahaan ini kadang ada yang membuat, ada yang tidak. Nah jadi otomatis kan kami yang berpendapat. Pendapat kami pun belum tentu di pengadilan hubungan industrial itu dipakai atau diterima. Nah ini kan. Jadi memang banyak situasinya yang membuat si karyawan ini merasa kesulitan untuk mendapatkan hukuman. Jadi kami hanya menjalankan regulasi yang ada. Itu aja yang kami bisa. Selebihnya terpulang kembali ke kedua pihak. Punya niat baik untuk menyelesaikan itu. Nah, sekarang saya tanya nih Pak, hubungan industrial ini kan lebih banyak ke ya ibarat kalau di hukum itu kan banyak hukum perdata Pak ya. Iya. Jadi hukum perjanjian lah ya. Nah, menurut Bapak saya tahu nih telahannya itu ada nggak Pak pelanggaran ketenagakerjaan itu masuk ke ranah pidana? Bisa. Ada Pak ya? Ada juga. Ada. Artinya Itu contohnya seperti apa ya, Pak? ini misalnya kayak ini. Tidak membayar upah sesuai dengan UMK. Oh, itu pidana Itu Pak? kan ada itu kan. Jadi nanti si karyawan ini bisa mengadu ke pengawas kan. Nah itu kan ancamannya itu kan tidak membayar upah sesuai dengan UMK itu kan antara 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Itu siapa yang dihukum Pak? Yang dihukum otomatis kan si perusahaan kan. Ya perusahaan ini kan banyak orang Pak. Iya, paling tidak kan yang di dalam akte apa namanya pendirian perusahaannya kan jelas itu kan. Nah nanti tinggal dari penyidik ini kan PPNS ini kan sipil ini kan. Jadi mereka yang akan nanti sebagai pengawas yang melaksanakan kewenangan gitu ya. Kami dari hubungan industrial khususnya itu mendorong perusahaan untuk membuat peraturan perusahaan Pak. Jadi peraturan perusahaan itu adalah sebagai tata tertib hak dan kewajiban perusahaan dan hak kewajiban karyawan. Kalau itu ditaati, insya Allah berkurang lah kasus-kasus itu Pak. Cuma memang harus komitmen gitu. Harus komitmen ya? Komitmen. Tanpa komitmen sebagai pajangan aja Pak. Berarti peraturan perusahaan itu dibuat oleh perusahaan terus dilaporkan ke Disnaker gitu? Laporan di Disnaker untuk kita koreksi Untuk isinya. dikoreksi.
mungkin isinya ada yang belum sesuai dengan Hmm. regulasi yang ada. Oke. Itu kami berikan koreksi. Oke. Atau salah satu pihaknya merasa dominan gitu ya? Ada ya kadang-kadang gitu ya? Tapi Ya. sebenarnya kan di peraturan perusahaan itu kan dia membuat draft, kemudian perwakilan kalau itu membaca, Hmm. dia mengetahui. Makanya pengajuan permohonan pengesahan peraturan perusahaan itu kan ada itu komisi sendiri perwakilan karyawan misalnya di divisi tertentu itu yang membaca dengan menggunakan sudah membaca. Jadi kalau kita berselisih, itulah jadi buku ya Pak, kitabnya. Hmm. Mana peraturan perusahaannya yang diatur, bila itu diperjanjikan, itu dasarnya. Oke. Tadi kan Pak Hilman menyebutkan tuh ada ranah pidananya lah ya kalau kurang bayar gaji sesuai peraturan. Nah, semuanya begini Pak, peraturan gaji itu kan memang dia kurang nih. Jadi kan ditelaah lagi nih Pak. Jadi selama 3 tahun dia tidak membayar upah sesuai dengan ketentuan. Nah, kekurangan upah tadi dia bayarkan selama 3 tahun. Itu jatuh nggak pidananya? Anggaplah dia kurang, oh ini kurang 200.000 nih ya kan? Nah, 200.000 kali 36 kali gitu. Nah, itu gugur nggak secara pidana? Otomatis kan sebenarnya sama kayak tingkat korupsi kan. Oh, dia sudah melakukan kesalahan, tetap dia dihukum kan. Oh gitu. Iya kan? Tidak mengurangi kan. Oh. Walaupun dia mengembalikan uangnya kan. Oh gitu. Iya kan? Itu kalau pendapat pribadi saya. Pendapat pribadi Pak ya. Kalau Pak Jul gimana Pak Jul? Jadi kalau untuk kekurangan upah, kemudian kelebihan jam kerja, itu ranahnya di pegawai pengawas di provinsi. Jadi di provinsi itu ada namanya nota 1, nanti diberi waktu namanya seminggu, tidak menekan nota 2, nota 3, kemudian ke pengadilan, itulah yang ranahnya di situ. Gitu ya. Iya. Menarik juga Pak ya. Ternyata kalau kita bicara soal tenaga kerja ini lumayan cukup inilah ya. Semakin kita ke dalam, Ya, semakin banyak. tenaga kerjanya dinamis Pak. Iya. Nanti kita mengikuti itu ada perkembangan yang di luar ekspektasi kita. Itu yang harus kita sikapi, kemudian kita berikan masukan ke kementerian perkembangan tenaga kerja. Dulu sama seperti dulu kan ada Gojek. Berkembang, kayak sekarang ada yang menuntut haknya segala macam. Iya. Nah itu kan sama karena tuntutan zaman ini itu makanya di dalam Pak Jul tadi itu fleksibel. Tuntutan zaman itu. Kalau peraturan Gojek itu kan lebih kepada mitra ya. Iya. Kan begitu. Anunya kan. Tapi bonus tetap kami kan. Kami anunya kan kemarin tunjangan hari raya kan tetap gitu. kami kan yang Tetap ini ya? apa namanya kontak dengan aplikator. Memastikan nih bagaimana THR-nya kan. Nah, pengalaman begini nih Pak Hilman sama Pak Jul, ada pengalaman yang menarik gak Pak Hilman selama menangani kasus-kasus ketenaga Kalau kerjaan? bagi saya Pak, dengan saya bisa memberikan hak si karyawan, karena yang menderita ini sebenarnya kalau sudah ter-PHK itu bukan dia, tapi anak istrinya. Oh iya. Nah itu sudah, kalau sudah ter-PHK itu sudah awal bencana. Kenapa? Makan aja belum tentu kan terpenuhi, apalagi yang lainnya, kesehatan, pendidikan. Nah ini yang sebenarnya kenapa PHK itu adalah hal yang terakhir yang dilakukan perusahaan. Jadi harus benar-benar di PHK itu mempertimbangkan yang di belakang. Ada pengalaman menarik gak menangani kasus? Rata-rata Menarik semua. menarik semua. Kalau Pak Jul, ada pengalaman menarik gak ketika menangani kasus gitu Pak? Itu jadi rutinitas ini Pak. Oh, rutinitas. Jadi, Seperti bernapas jadinya Pak. itulah yang penting. Maksudnya ada yang neko-neko nggak? Ternyata. Karena kita ini di sini kan menghadapi orang bermasalah. Oh gitu ya. Ya kan dari lahir sampai dia meninggal. Dan di lahir ini kan artinya karyawan yang melahirkan. Nah kan haknya itu kan ada si ibu ini kan si karyawan perempuan ini. Nah nanti dia mulai bekerja urusannya kan yang tadi AK1 kartu kuning. Nah gimana setelah dia lulus SMA atau kuliah dia pelatihan pemagang. Nah sampai nanti dia masuk dunia kerja. Memang dulu ada yang menarik gitu Pak. Akhirnya kami bikinkan tertib untuk bermediasi. Salah satunya tidak boleh membawa senjata tajam. Nah, berarti pernah dong Pak? Pernah Pak. Jadi waktu bermediasi, untung tidak memuncak situasinya. Ternyata ada bawa badik. Nah, seandainya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan
kami juga jadi masalah juga. Jadi masalah juga. Akhirnya kan bikinkan tahap berikutnya untuk bermediasi. Tidak boleh bawa saja. Ya saja. Itu yang kami yang kecurian misalnya. Oh, iya, Karena memang namanya karyawan ini kalau sudah dalam puncak masalah, dia kan pasti akan lupa diri kan. Nah dia berbuat nekat jadinya. kalut lah ya. Iya kalut. Nah itu yang membuat, makanya sama yang kayak kemarin-kemarin itu mereka demo atau segala, memang kalut. Karena kasus permasalahan hidupnya ini kan terlalu banyak sudah. Tidak ada yang membantu. Oke. Itu yang membuat harusnya ada penengah yang bisa membantu. Nah, selain kasus yang bisa dianggap pidana itu upah di bawah standar tadi, ada lagi nggak Pak kasus contoh yang kira-kira bisa dibawa ke ranah pidana? Biasanya itu kayak yang seperti pengalaman saya, kalau diminta keterangan di polisi itu karena PHK-nya pesangonnya tidak dibayarkan. Ada juga yang begitu. Nah, kan misalkan tidak dibayar itu Mereka. bukan perdata Pak. Ada yang melaporkan. Ada yang melaporkan. Ada yang melaporkan. Ini pandangan saya Pak ya, Iya. nggak apa masuk perdata ya. Karena masuknya ke uang maksudnya prestasi itu kan, bukan masalah itunya, tapi tindakan perusahaan yang tidak mau membayarnya ini. tidak Pelanggaran hukum dianggap oleh pengacara si karyawan atau serikat pekerjaannya. itu nggak tahu berakhir ke mana Pak, ke Saya pengadilan belum tahu lagi. nggak sampai ya? Iya, saya cuma diminta keterangan. Jadi saya ini bisa diminta keterangan di polisi ini karena kasus saya menangani kasus karyawan ini. Kalau saya pribadi udah pernah. Jadi itu yang salah satunya yang tadi disampaikan menarik tadi kan, Iya. pengalaman saya itu. Bajul, gimana Bajul? Ya kasus pidana kan lebih banyak di pengawasan. Oh, di Karena pengawasan. memang ranahnya di sana itu dari urutan nota dari nomor 1 itu. Oh. Kalau di bagian media sini, kalau bisa baik-baik aja lah gitu Iya. ya. Iya, apain ya. Paling ujung-ujungnya kita anjuran gitu Pak. Anjuran. Ya. Tapi itu tadi, jadi harus jadi saksi, siap jadi saksi baik di polisi mau di pengadilan industrial. Oh gitu ya. Asik juga Pak ya. Kalau Pak Ilon berapa tahun Pak sudah Pak nanganin yang khusus mediasi? Saya ini kan sejak saya masuk 2002 saya di bidang hubungan industrial saya. Jadi saya 2000. tidak pernah keluar dari bidang hubungan industrial. 2002. Iya 2002. 2002. Oh, lumayan Pak ya. Iya. Coba tuh hatam lah ya. Semua kasus hafal. Kalau Pak Jul gimana Pak Jul? Saya dulunya di pengawasan Pak. Pengawasan. Ya, 2016 Oh, di jadi struktural. oh. Habis itu saya standby. Oh. Nah, basic saya kan ke teknis Pak, teknik mesin maksudnya. Oh iya iya. Oh, pengawasan Pak ya? Jadi saya banyak belajar sama Pak Ilman nih Kak. Kami Oh, iya. bertukar pikiran saya ini. Oh. Karena beliau kan pengawasan. Iya, pengawasan kan. Jadi Berarti pengalaman dong Pak ya? Di K3 ini Pak. Iya. Ya, dulu kan dibagi pada norma, ada K3. Hmm. Nah, saya di K3. Iya iya. Yang berhubungan dengan mediasi ini banyak ke norma. makanya itu saya tuh kadang kaget. Kenapa saya dipanggil polisi? Iya. Karena masalah tidak membayar pesangon Sama katanya. tadi ya. Karena ada pelanggaran hukum katanya. Saya juga bingung karena harusnya ini kan kalau tidak selesai harusnya di PHI. Oh, iya, kan PAI. pelanggaran material Iya, kan. nah. Tapi kenapa? Iya iya. Ke makanya- Poltabes atau dulu Polresta kan sekarang ini. Nah, Hmm. itu saya diminta keterangan di BAP saya. Nah, terus gini Pak, ini kan pengalaman nih sebagai mediator. Sebenarnya harapan dari mediator sendiri itu seperti apa sih Pak ketika menangani sebuah kasus? Jadi sebenarnya makanya kami sampaikan bahwa mem-PHK orang itu jangan kasih karyawan kesalahan. Hmm. Dilihat dulu anak istrinya itu Hmm. bagaimana. Apakah kesalahan yang dilakukan karyawan ini memang benar-benar fatal atau bagaimana? Oke. Jangan hanya sebagai modus. Hmm. Dan kebanyakan itu kan memang mohon maaf saja, artinya memang mereka tidak mau artinya ini berlama-lama di perusahaan. Hmm. Jadi menghindari supaya artinya karyawan ini tidak lama-lama, jadi PHK itu kan. Hmm. Nah, kondisinya sudah di PHK, belum tentu dibayar lagi haknya. Nah, makanya kami berharap sebenarnya hubungan kerja itu harmonis, dinamis dan berkeadilan. Oke. Tapi kan ada perusahaan gini Pak, dia nggak mau PHK ya, tapi dia pindahin jauh-jauh.
Nah itu kan makanya itu tadi itu Gimana, salah Pak? satu Itu ngakalian loh Pak. Gimana Pak Jul? Karena kan memang ada haknya perusahaan untuk menunda Iya. akurasi ya. Iya. Tapi kan tidak masuk akal juga dalam berapa bulan dipindah ke ujung atau dipindah jauh-jauh, Iya, dipindah ya jauh. kira-kira terpisah dengan Iya. keluarganya. Dibuat tidak nyaman lah. Nah itu Iya. artinya sudah ada niat tidak baik lah Iya. untuk memutus. Harapannya kan yang pekerja mengundurkan diri. Iya, jadi kan tidak ada bayar apa-apa. tidak kan? bayar PHK, hanya uang pisah aja diberikan. Iya. bisa. Kalau karyawan paham. Nah, ini Itu tinggal bertahan aja, gimana yang bertahan itu Pak. Pekerja atau pengusaha. jadi emang yang disampaikan itu hak prerogatif. Hak priori ya Jadi kan? menerima mutasi, demosi, promosi sampai PHK itu memang perusahaan, tapi dikaji semuanya dulu betul-betul keputusan itu. Jangan nanti setelah digugat atau mengadu ke sini itu ngeper lagi, tidak jadi PHK. Ada di kasus yang saya tangani gitu. Gitu ya. Iya, nggak jadi dia, akhirnya dipekerjakan kembali. Lah ini sudah surat PHK. Itu sama. Itu gimana Pak pandangan? Jadi kalau kami akhirnya ya untuk apa ada surat PHK duluan? Artinya kan sudah putus. Sudah Pak. putus Ya kan? Artinya Nah, kenapa artinya kalau dia kerja lagi perjanjian baru dong. Iya, Secara hukum loh iya. ya. Jelas kan kalau sudah PHK putus sudah. Eh, Hak dan kewajiban itu kan dibayar haknya kan. Nah, tapi dia mungkin karena dia sudah takut ngadu ke sini si perusahaan, si karyawannya sudah lapor ke kami, perusahaan ngepel, lagi surat bekerja kembali. Kan aneh. Kan makanya dia bilang harusnya dipikir dulu. Karyawan juga iya aja gitu. Ya ya mau nggak mau kan posisi karyawan ini nerimo tuh terus. Iya. Biar upah di bawah pun karena dia perlu kerja nerimo dia kan. Iya. Pada saat tertentu dia nggak akan ke sini. Kan? Iya. Padahal sudah kepepet baru kesini Nah, Pak. baru ke sini dia atau pengawasan gitu. Ngomong-ngomong soal pengaduan nih, Pak Jul. Cara melakukan pengaduan ke dinas Kota Samarinda seperti apa, Pak? Kalau yang ada sekarang itu kami Teknisnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? kami masih manual gitu ya. Hmm. Artinya dari karyawan tadi mungkin yang sudah dibicarakan Pak Iman itu mengadakan konsultasi. Kemudian dari konsultasi itu bisa meningkatkan ke pengaduan. Pengaduan itulah dasar untuk kita melakukan pemanggilan. Setelah pemanggilan, kemudian kita laksanakan mediasi. Nah itu yang manual. Ini sekarang kami mencoba untuk aplikasi, menggunakan aplikasi. Artinya pengaduan lewat HP sudah masuk data-datanya. Cuma masih kami mau coba launching dulu. Oh gitu. Oh iya nih baru ingat Pak, saya tadi itu ada baca berita ya terkait peraturan penahanan ijazah. Nah ya kan baru baca tadi. Nah itu seperti apa Pak? Jadi kalau yang aturan sebelumnya itu kan surat edaran dari menteri itu memang dikhususkan untuk bagian keuangan. Khusus bagi Ya, bagian keuangan. misalnya yang memang memegang uang itu misalnya kasir atau di bagian keuangan. Kemudian sales. Oke. Itu memang yang rentan dengan keuangan ini memang harus sebenarnya dengan safety itu bisa dimungkinkan. Harus ada jaminan lah Iya. ya. Karena bisa jadi mereka kan membawa lari nih, Betul. ya kan? Nah, tetapi yang ada sekarang itu pada umumnya tuh semua jabatan yang tidak ada kaitannya dengan tanggung jawab, artinya dengan nominal uang itu. Contoh perawat gitu ya. Iya. Kemudian di mana lagi ya? Di apotek gitu juga. Ya apotek itu juga. Iya. Oh. Nah kan seharusnya kan kalau memang perlu semacam itu kan harusnya misalnya dilegalisir. Kan artinya karena ini dokumen pribadi. Iya. Nah, makanya setelah terjadi kasus yang di Surabaya itu, makanya Menteri mengeluarkan itu kan pelarangan. Karena memang bisa jadi dari kasus-kasus sebelumnya yang saya tangani itu, perusahaan ini meminta uang untuk pengembalian ijazah itu yang menebus. Oh. Nah itu, jadi sebenarnya kan yang diperjanjikan ini apa dulu nih pekerjaannya? Ada beresiko enggak? Oh jadi Iya kan? aturan yang sekarang ini Ya larangan sudah, tidak dilarang lagi. semua jabatan ya. Semua jabatan. Kalau kemarin ya, tapi memang bisa jadi kan ada jabatan-jabatan tertentu yang memungkinkan. Ini kan safety duluan nih, supaya jangan uang dari perusahaan ini. Ya, ada Tapi itu pun sebenarnya kalau sudah terindikasi, perusahaan kan bisa lapor polisi kan. Iya. Itu aja. Oke. Malah dulu itu ada yang jaminannya
surat tanah sama BPKB gitu. Oh, Kayak iya. pegadaian Iya, iya. jadinya. Ada Pak, ada. Ada kan? Ada. Itu perusahaan migas gitu. Ya, Ada. Kalau saya lengkap Pak, motornya juga ada. Tapi dikembalikan waktu itu sampai hearing di DPR provinsi. Kalau saya yang tahu tuh ijazah sama BPKB sepeda motor. Jadi memang kalau dari pandangan Sertifikat. dari kementerian Pak mengenai AIBO kan, Nah, itu untuk penahanan ijazah itu menyalahi karena dia tidak bisa lagi untuk misalkan ditahan Pak ya, begitu di PHK dia untuk melamar klien nggak bisa. Nah itu sangkutnya ke hak asasi manusia. Hak asasi Dan manusia. untuk dia mendapatkan nafkah lagi keluarganya, iya. tertahanlah dengan ijazah itu. Ya karena tadi ya ijazah itu kan salah satu syarat Pak ya, Ya, sama. buat melamar lah dalam berkas ya kan. Iya. Selain harus umur gitu Pak ya. Syarat. Memang apa namanya tingkat prioritas orang itu memang harus dilihat juga. Mhm. Makanya kalaupun memang batasan umur itu dilihat juga nantinya kalau itu diberlakukan disesuaikan Mhm. dengan kondisi si karyawan pelamar atau pelamar ini yang mana Iya, dia iya. memang bisa untuk bekerja karena tidak semua kan dengan yang umur tertentu dia bisa menuruti. Oke. Bisa Jadi aturan yang keluar ijazah yang baru, penahanan ijazah yang baru ini dilarang semuanya Pak ya, untuk profesi, untuk jabatan apapun ya. Itu ada sanksinya nggak Pak? itu sebenarnya hanya seperti himbauan, Di bawah. tidak ada dasar hukum. Tapi kalau melanggar juga bisa jadi masalah juga Pak ya. Ya, karena tadi kan bilang Pak Jul tadi itu kan hak asasi manusia. Ada yang dia bisa menggugat ke pengadilan karena penahanan dokumen ini kan semacam penggelapan juga kan. Kan diperlukan juga untuk Kalau memang ijazah itu memang harus ditahan, bikinlah perjanjian tersendiri Pak. Tapi kamu kayak kan tidak ada regulasinya. Tidak ada regulasi, artinya itu Pak ya. Ya artinya ya aneh juga sih jasa ditahan Pak ya. Tapi ya kadang kita paham juga sih, kadang perusahaan juga perlu safety nih. Iya, Iya kan? karena ya namanya karyawan bisa bawa lari kan, Iya kan? uang. Nah ini Banyak kejadian lah, Iya, jadi tidak 1-2 kasus lah, makanya kadang perusahaan. Cuman yang tidak masuk akal tuh kadang-kadang setelah kita berhenti, kita meminta juga agak lama dia ngasihnya. ada yang kemarin konsultasi itu 2 tahun sudah dikembalikan. Nah itu, sebenarnya kan itu bisa, kalau saya pribadi ya bisa dituntut Pak ya. Iya, dia lapor ke polisi aja dia. Karena sudah melakukan kerugian. Iya, ya kan? karena 2 dia tahun. ya mau bekerja dia nggak bisa. Iya, Dia dua- tadi ham tadi kan. Iya, Benar. 2 tahun kan. Nah, terus juga jaminan kalau hilang seperti apa? Iya. Kan Harusnya jelas diperjanjikan, kan dibilang Pak juga Iya, diperjanjikan perjanjian berapa. buat sendiri juga. Iya, kalau sekolahnya di Samarinda aja mungkin ya walaupun kita ngurus bolak-balik capek juga. Iya. Ya kalau sekolahnya di luar Samarinda, apa di luar pulau di Jawa sana kayak apa ngurusnya? Misalkan berapa aja SMA Pak ya? Iya. Hilang ijazahnya ya jadi SMP. Iya betul. Cari-cari lagi ijazah SMP-nya. Betul, hilang ijazah SMA. Padahal itu yang diperlukan kan Iya. syarat. Karena syarat lowongan kerja minimal SMA gitu. Iya. Lah dia kan nggak mungkin masuk kan. Iya, betul. Jadinya dia kesian memang si karyawan. Tapi saya pernah Pak di jasa, ya Pak ditahan ijazah ya kan. Jadi untuk safety-nya sendiri, saya kasih ijazah SMA. Jadi nggak saya kasih S1. Iya. Ya artinya sesuai mungkin nanti apa jabatan yang di Iya. ini kan di lowongan kerja itu. Ya alhamdulillah kemarin itu setelah keluar ya cepat lah prosesnya. 1 minggu keluar lah ijazahnya kan. Nah, kalau komitmen kan enak Pak, Iya. tapi ini kan ada yang tidak. Kadang- Harus bayar lagi. Kadang begini Pak, perusahaan tuh gini, kadang ada juga yang cari celah itu kalau dia minta ini surat tanda terima. Surat tanda terima penyerahan Ya. ijazah. Kan ada karyawan nyimpan, ada yang enggak Pak. Iya. Yang Nah, gitu. ini yang jadi Ya masalah kalau juga. enggak nyimpan ya Iya, susah membuktikan. susah juga kan membuktikan. Kadang-kadang kan misalkan aku memang perlu kerja, ya sebenarnya biar jangan perlu kerja. Namanya karyawan itu Nanti kadang dia tanda terima belakangan. iya. Ya, Berlarut-larut lupa. lupa. Jadi sampai setahun 2 tahun lupa. Karena dia itu tadi karena perlu kerja itu, jadi dia meremehkan atau tidak menganggap hal yang krusial itu. Kebanyakan gitu. Upah, BPJS, dia nanti setelah dia mengalami ada trouble, nah baru dia harusnya dari awal itu diperjanjikan. Iya. Saran sendiri dari Pak Jul, ketika seorang calon pekerja itu
mau masuk bekerja apa dulu Pak? Mesti diperhatikan nih Pak. Dia harus tahu Pak, perusahaan yang dimasuki itu kompetensinya di perusahaan itu. Karena kalau dia tidak mengetahui apa yang dipekerjakan, yang pertama yang pekerjaan ini nanti diberikan pekerjaan yang membahayakan jiwanya, itu pun menjadi masalah. Jadi masalah. Kemudian upah, kadang-kadang upah itu terserah nanti aku digaji, yang penting kerja dulu. Berjalan waktu mulai ada pembisik-pembisiknya, memang upahnya kurang memang. Oh, harus memang di perjanjian harus dicantumkan Pak ya, upahnya harus sekian. Upahnya berapa, apa yang dikerjakannya, Apa yang dikerjakan. itu harus jelas semua. Oke. Itu yang menjadi kalau banyak kita pekerja, kecuali memang sudah biasa kepepet itu udah akan Ya. Lama nggak kerja itu ada kerja gitu. biar ada gaji berapa, yang penting gue kerja. Itu banyak kan Kalau kepepet tuh Pak. Tapi kalau sudah kerja setahun 2 tahun ngeluh juga Pak. ngeluh juga. Pak. Ngeluh juga. Iya. Wah gajiku nggak sesuai UMP Nah, ya itu kan Pak. Kadang dia sudah mendapat Iya kan? info kan. Iya kan? Kadang kalau orang kepepet terima dulu Pak. Tapi kalau sudah nggak kepepet baru ngeluh. Nah, karena ada juga. Hal itu jadi bumerang dari buat pengusaha juga Pak. Ya. Karena kalau sudah terjadi itu ada hubungan kerja. Bagi itu bermasalah secara regulasi lah. No, akan dilihat lagi ya. Iya. Ya, tetap Perjanjian kembali ke perjanjian Berkaitan. tadi ya. Ya. Oke Pak, pesan sendiri Pak dari mediator hubungan industrial seperti apa Pak Hilman? Jadi kami mengharapkan terutama nih yang karyawan ini betul-betul mempelajari undang-undang supaya paham nih, seperti misalnya upah atau BPJS atau perjanjian kerja. Jadi pada saat diterima dia sudah bisa bernegosiasi. Oke. Itu menyampaikan apa nih yang menurut dia sesuai. Ini undang-undangnya mana yang dibaca nih Pak? Ini undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 ya. Undang-undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Cipta Kerja itu Undang-Undang 6 2003. Kemudian turunan ini PP 35, PP 36 Tahun? tahun 2021. Itu kan ada yang PKWT, PHK itu kan 35 tuh, yang 36 itu pengupahan. Oke. Kalau yang JKP tadi jaminan kehilangan pekerjaan itu 37. 37. Oh, ada ya sikap itu Pak. Ada. Jadi ya itu harus dipahami betul. Jadi pada saat nanti terjadi PHK, dia sudah membaca ini. Itu pentingnya membaca sebenarnya. Supaya jangan ya film Pak Ibu tadi kepepet baru dia menuntut. Maksudnya dari awal itu sudah dia tahu. Oke, mungkin itu aja Pak Jul, Pak Hilman. Ya. Terima kasih atas waktunya, Sama-sama Pak. pencerahannya lah. Karena saya sendiri juga tercerahkan juga nih terkait dinamika yang terjadi di tenaga kerja, khususnya di Kota Samarinda. Berkurang bendungan ya. Wah, ya siap. Makasih banyak Pak Jul, Pak Hilman. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa gerang?